kembali lagi bersama aku Teo di channel Teo Zen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-34. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Bayangin kalau arek-arek harus makan 100 tamilan manis buat bisa berubah jadi superhero. Tapi nggak bisa asal makan ya, harus benar-benar dinikmatin nih. Kedengarannya kayak mimpi, ini kenyataan buat Soma di episode ke-34 Kamen Rider Gabu yang berjudul Operasi 100 Goshizo. Di episode ini, kita nggak cuma disuguhin aksi dan pertarungan seru, tapi juga pelajaran hidup soal emosi, kolaborasi, sampai pengorbanan nih. Jadi siap-siap buat masuk ke dunia yang gak cuma penuh ledakan, tapi juga rasa nih. Di episode ke-34 ini, Soma dapat tantangan yang gak biasa. Dia harus ngumpulin 100 Goshizo agar bisa berubah jadi over Gabu lagi. Nah, ini tuh semacam energi spiritual yang cuma bisa muncul dari kenikmatan tulus waktu makan makanan manis. Misinya ini penting banget lah ya kan, karena tanpa Goshizo, Soma gak bisa berubah jadi final formnya. Sementara dia sibuk ngunyah camilan yang lain kayak Bang Yanto, Lakia lagi sibuk juga ngelawan Maken yang udah makin kuat gara-gara dibantu sama Nyelf nih. Di balik layar, konflik internal juga mulai memanas nih di Stomach Company antara Grotas dan juga Lisal nih, bikin jalan ceritanya makin rumit dan juga seru. Jadi over Gabu bukan hal instan kayak ngangkat tangan terus berubah ya. Soma butuh ngumpulin 100 Goshizo dulu, yang cuma bisa muncul kalau dia benar-benar nikmatin cemilannya. Jadi ini bukan soal makan banyak ya, tapi soal makan dengan hati. Gak ada jalan pintas, semuanya harus dilakuin dengan kesadaran dan niat nih. Tapi kekuatan ini gak selamanya aktif. Begitu over Gabu aktif, energi Soma terkuras habis-habisan. Ini bikin kita sadar, kekuatan besar selalu datang dengan harga mahal. Soma jadi refleksi dari pahlawan yang bukan cuma kuat secara fisik, tapi juga paham makna di balik kekuatan itu. Bikin episode ini punya bobot emosional adalah fakta bahwa Goshizo nggak bisa muncul kalau Soma makan asal-asalan. Dia sempat coba makan cepat dan banyak, tapi nihil hasilnya. Goshizo baru muncul waktu dia mulai nikmatin prosesnya. Dari situ kita belajar bahwa hasil yang bermakna butuh niat dan emosi yang tulus. Nah, ini juga berkaitan dengan mental health-nya Soma ya, bahwa mental health-nya Soma itu harus bagus atau lagi sehat lah bisa dibilang. Kalau dia terburu-buru atau kena mentalnya, dia tidak akan mengeluarkan Goshizo. Makanya dia harus menikmatin prosesnya dan senang akan hal itu. Lewat makan cemilan aja, series ini ngajarin mindfulness ya, yang berarti atau artinya adalah hadir penuh dan nikmatin momen kecil. Ini bukan cuma filosofi anime ya, tapi juga hal yang bisa kita terapin dalam hidup sehari-hari. Terkadang kita lupa nikmatin hal kecil karena sibuk ngejar target. Episode ini ngajak kita pelan-pelan dan ngerasain semuanya. Plot twist besar datang dari Nyelf nih, yang awalnya dikira teman,
ternyata malah gabung sama musuh. Dia jadi otak di balik pengembangan teknologi Ghost Shizou ya. Tapi tujuannya masih samar nih. Yang pasti ambisinya jelas ya, bukan buat bantu orang, tapi buat kontrol realitas lewat Ghost Shizou. Kenapa aku bahas ke Ghost Shizou juga? Karena dia sempat bikin Ghost Shizou yang dipakai oleh Lakia. Itu satu. Yang kedua, dia mengupgrade Big Magnumnya Genjutsuga. Yang terakhir adalah dia membuat ulang atau membuat beltnya Peter Gabu lagi. Kalau Ghost Shizou sih tetap ya dari Peter Gabunya langsung atau cloningannya Soma. Ini bukan pengkhianatan biasa ya. Nerf itu bukan cuma nyari kekuatan, dia punya ideologi sendiri. Ini nunjukin sisi gelap dari ambisi yang gak terkendali. Series Gabu pinter banget bikin karakter antagonis yang gak hitam putih doang, tapi punya motif yang bisa kita pahami meskipun kita nggak setuju. Tapi menurutku dari episode ke-33 kemarin itu sudah kelihatan lah ya kan. Katanya dia bikin mengupgrade Big Magnum agar membantu stomach company lah, bahasa gampangnya. Ternyata diberikan oleh Magen lah ya. Menurutku itu sadis sih, tapi Langgo juga sudah curiga sejak awal. Dan di episode ini Yelf diangkat sama Boga Jaldak untuk menjadi bawahan untuk peningkatan atau pengembangan teknologi nih. Menurutku ini tinggal si Ranggo sama si satunya itulah ya kan. Aku lupa namanya siapa. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Soma, Dente akhirnya gugur di episode ini. Bukan sekedar karakter pendukung ya, Dente selama ini jadi mentor dan figur ayah buat Soma. Di tengah misi berat, Dente milih ngorbanin diri biar Soma bisa fokus ngumpulin Ghost Shizou. Momen ini jadi salah satu yang paling emosional di series Gabu. Mungkin di episode besok Soma terpukul banget soal kehilangan si Dente ya, kakeknya sendiri. Tapi justru dari kehilangan itu dia nemuin semangat baru. Dente mungkin gak pernah pakai armor, tapi pengorbanannya jadi bentuk kepahlawanan tertinggi. Di sini series Gabu berhasil nyentuh tema besar kayak kehilangan dan warisan tanpa jadi lebay. Tapi sangat disayangkan sih kalau Dente dimatikan sekarang. Ini kan masih ke episode 30-an lah ya kan, mau menuju arc terakhir. Kalau dimatikan sekarang, kalau ada apa-apa sama si Bang Yanto itu kan gak ada yang nanganin sekarang. Dan Bang Yanto apa perlu kalau gak ada Dente itu mencari Genjutsuga? Apalagi Genjutsuga di sini diceritakan udah mokat lah ya kan. Nah, gimana nih pendapat kalian? Pendapatku sih jangan dimatikan dulu lah si karakter Dente ini. Begitu, kalau kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu adalah detail kecil dari episode 34 dari Kamen Rider Gabu. Ya tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Mari kita bahas. Belajar bahwa kejar hasil doang gak cukup. Waktu dia fokus ngejar 100 Ghost Shizou dengan cara cepat, malah gak ada hasil. Tapi begitu dia mulai nikmatin prosesnya, satu persatu Ghost Shizou muncul. Ini ngajarin kita bahwa perjalanan jauh lebih penting daripada tujuannya. Ada filosofi Jepang nih, Ichigo Ichie, yang artinya setiap momen itu unik dan gak bisa diulang. Episode ini ngerangkum itu dengan apik ya. Jadi kapan terakhir kali arek-arek nikmatin proses tanpa buru-buru pengen selesai nih? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya.
Soma jadi sorotan utama, dia nggak bisa nyelesain misi ini sendirian. Bang Yanto, Lakia, Sachika, bahkan Dente semuanya punya peran penting nih. Dari jagain Soma, ngulur waktu lawan musuh, sampai ngasih semangat. Semua elemen itu bikin tim mereka solid banget. Pesannya jelas ya, kolaborasi itu bukan cuma kerja bareng, tapi juga saling percaya dan dukung. Kekuatan sejati muncul dari hubungan antar manusia yang tulus dan saling melengkapi. Itulah pesan dari episode ini juga ya. Jadi contoh nyata bahwa ambisi yang gak dijaga bisa ngerusak segalanya. Niat awalnya mungkin baik ya, tapi caranya penuh manipulasi dan gak etis nih. Ini jadi refleksi dari dunia nyata, dimana kadang kemajuan teknologi atau sains bisa kebablasan kalau gak diiringi etika. Episode ini jadi semacam peringatan, yaitu penting punya impian besar, tapi jangan sampai impian itu ngelangkahin nurani dan nilai kemanusiaan. Dente mati bukan buat dramatisasi ya, tapi buat ngasih dampak emosional dan motivasi buat karakter lain. Dia tahu mungkin gak bisa menang lah ya kan, tapi dia tetap milih berdiri di barisan depan demi masa depan yang lebih baik buat yang lain. Ini nunjukin bahwa pengorbanan gak selalu tentang kekalahan, tapi tentang keberanian buat ngasih sesuatu yang berharga demi orang lain. Dente ngajarin kita soal cinta tanpa syarat dan tanggung jawab yang besar. Satu lagi, kalau benar di episode besok Dente mokat atau Dente mati ya kan, mungkin penyebabnya ada di gigi atau si gabunya si Dente ya kan, karena itu gigi-giginya Dente kan dibuat untuk gocipot lah ya kan. Mungkin ada efek sampingnya kalau Granito itu tidak memiliki organ gabu ya kan. Nah, teori kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Ramaikan kolom komentar lah ya kan. Jangan aku lihat cuma 1, 2, setelah itu tidak ada lagi yang komen. Tolong tulis pendapat kalian tentang episode 34 Kamen Rider Gabu ini di kolom komentar lah ya kan. Episode 34 ini jadi salah satu yang paling kuat dalam banyak hal ya. Dari segi cerita, nilai, dan perkembangan karakter, Soma bukan cuma tumbuh sebagai petarung, tapi juga sebagai pribadi yang ngerti arti kekuatan, emosi, dan kolaborasi. Ditambah dengan konflik moral dari Nyelf dan momen haru dari Dente. Episode ini benar-benar komplit ya. Antara aksi, drama, pelajaran hidup, semuanya disajikan dengan rasa yang pas. Kayak makan cemilan enak tapi juga bikin arek-arek mikir panjang setelahnya. Jadi kapan terakhir arek-arek nikmatin proses bukan hasil nih? Tulis di kolom komentar ya. Kapan terakhir kali arek-arek nikmatin proses bukan hasil nih? Ya, itu adalah kesimpulanku soal Kamen Rider Gabu episode 34. Gimana nih menurut kalian? Tapi menurutku mungkin si Dente ini bisa aja mokat, bisa aja kelelahan seperti kemarin lah ya kan. Sangat disayangkan kalau Dente dimatikan sekarang, karena kalau ada butuh bantuannya seperti Bang Yanto ataupun lagi ya, mau minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke Dente ya. Itu kalau menurutku. Kalau kalian punya teori lain atau pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and
Dah.